insya Allah tidak melenceng dari syariat Islam. Tapi kalau sudah orang yang aneh-aneh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Rapaz 22 Los Der. Oke dulur, malam ini kita akan membahas sebuah arti dan makna, bahkan sampai dengan perawatan, bahkan dengan penafsiran benda bertua peninggalan leluhur. Jadi nanti kita akan langsung melihat dulur-dulur yang lagi obrolan santai atau lagi sharing mengenai benda bertua, sekaligus gimana ya membahas makna, arti, sekaligus perawatannya benda tersebut, mulai dari keris, tombak sampai dengan yang lainnya. Oke dulur, terus pantengin terus channel Rapaz 22 Los Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kebetulan datangi dulur-dulur nih dari komunitas Esatrate yang anak-anak muda. Nah kebetulan pembahasannya malam ini ada yang bawa tombak Osanachi ya, tombak, terus keris juga ada, terus jenis jimatan juga ada. Nah ini dulur-dulur komunitas Esatrate ini mau tahu sebenarnya seperti apa sih sejatinya pembuatannya Osanachi ini, buat apa sih, terus yang berkembang di masyarakat saat ini itu seperti apa, apakah sudah sesuai pakem atau menyimpang dari pakem. Nah ngumpul-ngumpul ya, kita bahas santai ya, jadi bahas santai mawon ya, santai. Ini gini mas, saya mau tanya tentang Osanachi keris ini ya. Saya kadang-kadang pernah lihat keris ini bisa berdiri sendiri. Itu apa pengaruh magic atau memang ada kodamnya atau gimana? Oh gini. Jadi gini ya mas, untuk saat ini kan orang-orang semuanya salah kaprah. Iya. Keris bisa berdiri sendiri, ini ada kodamnya, ini ada jinnya. Itu banyak sekali, itu biasanya obrolan-obrolan para pedagang. Kasarannya wong dodolan lah mas, supaya dagangan ini payu ya, dibilang seperti itu. Sejatinya sebuah keris atau Osanachi bisa berdiri atau didirikan itu karena sang empu atau pembuat itu benar-benar sesuai pakem yang ada. Jadi benar-benar ahli pembuatan keris, bukan asal-asalan. Makanya beratnya, panjangnya ya seperti ini ya, mohon maaf ya. Nah, ini dari bilah sama pesi itu ada ukur-ukurannya. Ini berapa senti, ini berapa senti, itu nggak sembarangan. Itu yang pakem keris sebenarnya, benar-benar tahu. Nah itu yang bisa berdiri sendiri, itu faktor keseimbangan ya, faktor keseimbangan. Jadi kalau mau diberdirikan di sini bisa. Nah, itu butuh waktu untuk penyeimbangannya saja sebenarnya. Jadi kalau diberikan kan seperti ini, itu kita ngepaskan saja, makanya kayak gimana bisa berdiri sendiri ya. Jadi bukan karena ada magic, unsur magic atau kliniknya nih, tapi dari segi keseimbangannya. Kalau mau didirikan bisa, tapi perlu latihan untuk pemula ya. Jadi mempaskan saja sebenarnya, dipaskan dia bisa berdiri seperti apa, semua bisa tanpa baca apa-apa pun itu bisa berdiri sendiri.
Ya, jadi bukan karena magic, bukan karena apa. Nah, tapi kan orang-orang sekarang kan disalahartikan. Jadi tua sebuah keris itu sebenarnya itu doa dari sang empu waktu pembuatan sebuah tosan aji atau pusaka. Diperuntukkan untuk apa keris yang dipesan tadi? Misalkan seperti ini bisa berdiri sendiri toh mas? Iya, iya. Nah, ini bukan ada unsur kleni atau magicnya, bukan, tapi tempa lipat dan pembuatan sang empu itu sangat pakem. Nah, sangat bagus, presisi sekali. Meskipun dia di lantai pun bisa, diwarangkannya pun bisa. Itu kan apa? Dia seimbang, tidak ada unsur magic sama sekali. Tapi disalah gunakan, disalah sama masyarakat. Oh, ada tuanya. Itu pembodohan sebenarnya. Jadi semakin lama budaya perkerisan ini akan identik, ya identik dengan apa namanya, kleni atau apa. Padahal enggak. Kalau kita benar-benar pelajari sebuah tosan aji, itu filosofi atau apa namanya, budaya atau hakikat itu sangat luhur sekali. Seperti ini bukan karena ada unsur magicnya Mas Benny ya, tapi keseimbangan sebuah pusaka. Berarti sang empu benar-benar mumpuni dalam membuat pusaka. Jadi maksud tua tadi sebuah keris pusaka, kadang-kadang ada yang bilang, oh ini saya hilangkan dulu tuanya. Tua tidak akan hilang. Tua itu panjatan doa sang empu kepada Yang Maha Kuasa waktu penempaan sebuah pusaka. Jadi selama wujud fisik pusaka itu masih ada, selama itu pula tua sebuah pusaka tidak akan hilang. Nah, kan kadang-kadang, tak hilangkan dulu. Wah, itu biasanya orang-orang sudah seperti itu. Nah, beda sama kodam. Kodam itu ya ada yang diisi mas Ben, diisikan, dipaksa masuk supaya keris itu terlihat wingit. Nah, itu bisa diusir. Banyak sekali caranya. Syariat Islam dengan diruqyah sebuah keris. Kalau mau diruqyah, ya monggo silakan, malah bagus. Karena bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Apakah tuanya hilang? Enggak. Wong tua itu pembuatannya itu mohon pada Sang Pencipta. Saya seperti keris ini. Ini yang saya lihat ya Mas Ben ya. Ini ya, keris Luk 3 dengan dapur Singobarong. Ya, dengan dapur Singobarong. Luk 3 ini filosofinya itu jangkungi atau melindungi. Jadi orang yang memegang keris ini itu diharapkan bisa melindungi, baik itu melindungi keluarga, melindungi para ulama, agamanya, seperti itu. Nah, kenapa ada ornamen singa di sini? Ya, supaya pemegang keris ini mempunyai jiwa pemberani singa, di mana menghadapi lawan itu tanpa gentar. Seperti itu. Jadi pembuatan tosan aji itu kalau pakem itu insya Allah tidak melenceng dari syariat Islam. Tapi kalau sudah orang yang aneh-aneh, yang sudah niatnya sudah jelek, itu pasti disalahgunakan, disalahartikan, kayak gitu loh Mas Benny. Jadi kalau untuk keris bisa berdiri sendiri, itu semuanya itu terlepas dari unsur magic, tapi dari segi keseimbangan, dari kesempurnaan sang empu membuat senjata tadi. Ini gini Mas ya, saya bawa mata tombak peninggalan dari Mbah Buyut saya. Ini gimana cara perawatannya dan menjaga supaya agar bisa terawat dengan baik dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Oh, Ansewu. Ah, ini saya cabut ya Mas. Ya. Wah, ini istimewa sekali Mas. Ini jenis tombak tua ya, jenisnya tombak piring, masuk ke piring lanang ini. Nah, kalau untuk masalah perawatan, sebenarnya musuh terberat sebuah pusaka apapun ya, tosan aji apapun, itu usia dan karat. Karat itu ya dari keringat kita pegang atau nanti lembab itu berkarat. Nah, untuk perawatannya sebenarnya dari minyak. Pokoknya musuh dari besi, semua besi ya, sehebat apapun pusaka itu, sekuat apapun pusaka itu, kalau termakan usia dan karat pasti hancur. Jadi perawatannya supaya awet atau terawat itu dikasih minyak. Nah, kasih minyak ini kebanyakan orang sudah salah kaprah. Oh, ini pusaka ini makannya minyak A, minyak B, minyak C. Itu salah sebenarnya.
minyak itu ditujukan untuk perawatan supaya nggak gampang berkarat. Kalau nggak gampang berkarat, sebuah pusaka itu akan awet kayak gitu. Minyak apapun itu yang tanpa alkohol seperti itu Mas Rizky. Itu nopo wonten minyak jenis tertentu nopo sembari kali minyak? Ya, kebanyakan kita kalau pakai minyak itu sesuai dengan kesukaan kita. Ya, jadi kalau minyak yang bagus itu yang tidak ada alkoholnya Mas Rizky. Ya nanti sampean minyak aks itu semprojet, jangan, sayang bila pusakanya ya. Jadi terlepas dari unsur mistik dan sebagainya, itu pemberian minyak itu untuk perawatan Mas Beni. Ya Mas Yuli ya. Jadi tidak ada yang unsur magic yang lainnya, tidak ada. Jadi kalau ini kan peninggalan dari Mbah, otomatis pengingat. Ketika sampean pegang pusaka ini, oh ini dikasih Mbah, Mbah ini kan sudah meninggal lama. Nah itu bakti sampean itu diingatkan supaya sampean ingat Mbah, kirim doa ke almarhumah. Tujuan seperti itu. Makanya kan ketika sepuh kita ngasih warisan atau apa gitu ya, terus pengingat supaya tetap ingat sama leluhur kita. Ingat leluhur itu bukan kasih sajen atau apapun, tidak ada itu. Para pendahulu kita itu nggak makan sajen ya, tapi kita kirim doa. Nah, insya Allah nggak keluar dari syariat Islam seperti itu. Tapi yang ada sekarang kan benar dibakari menyan, sebenarnya udah keluar syariat Islam kalau menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi dari segi aliran syariat Islam. Tapi kalau kejawen atau apa saya kurang paham. Tapi menurut saya kalau perawatannya cukup diminyaki supaya nggak berkarat. Nah, terus Mas, kalau misalkan ada yang harus ditaruh di tempat yang tertentu, ya iya. Ya kalau kasih warisan atau kan itu barang berharga. Loh ini kalau sampai taruh di depan pintu ya diambil orang. Ini kan barang pusaka. Terus jangan taruh di sembarang tempat, ya iya, gitu loh. Kita menghargai, harus dijaga. Kalau taruh sembarang tempat ya rusak barang itu. Kayak gitu. Jadi tidak ada yang berbau klinik, karena hal-hal seperti tosan aja atau apa, kalau kita salah tafsir sedikit saja Mas Rizky, nanti jadinya jadi musyrik. Nah itu dosa yang paling besar. Jadi sama biasa tawuran, gelotang embongan, tidak masalah, masih bisa terampuni. Tapi musyrik, wis jeru dalam sudah. Itu yang kita hindari sama pecinta tosan haji. Mas selamat, ini saya menemukan di tempat pekerjaan saya. Nah ini termasuk tosan haji apa bukan? Tolong. Jadi gini Mas Yuli, kalau menurut pribadi saya ini bukan termasuk tosan haji, bukan termasuk tempalipan, karena dari Kuningan ini dari Kuningan ini jenis cetakan. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin masih kurang paham atau awam di bidang tosan haji, semua jenis seperti ini yang terbuat dari Kuningan, mau panjang seapa apa-apa, itu semua cetakan, bukan dari tempalipat. Ya, itu buatan pengrajin, bukan empu yang benar. Loh, tapi saya pegang itu kok sakti. Itu beda lagi. Karena ada yang isian diisi. Nah, seperti itu beda lagi, sudah keluar pakem dari tosan haji. Nah, jadi semua jenis, mau dia tongkat bentuknya, gada atau apa namanya keris yang panjang segini, tapi kalau selama itu berbentuk kuningan seperti ini ya, itu bukan dari tempalipat. Saya bisa pastikan bukan tempalipat, tapi cetakan. Itu buatan pengrajin, bukan buatan empu. Itu sudah saya pastikan kayak gitu. Jadi dulur-dulur yang ada, buat dulur-dulur jangan sampai tertipu. Oh ini apa namanya keris pusaka tosan haji tempalipat, bukan. Saya pastikan bukan tempalipat ya. Jadi seperti ini cetakan ini buatan pengrajin, bukan buatan sang empu. Seni. Cuman segala seni, cuman banyak disalah gunakan sama oknum-oknum ya. Ya, kok sakti? Ya sakti bisa diisi, soalnya semua barang bisa diisi, nggak usah ini ya. HP ini ya, kalau dalam bidangnya bisa diisi tenaga power, bisa kayak gitu loh.
Tapi ya levelnya level apa sudah beda. Kita nggak bahas kesananya ya, karena kita bahas tosanajinya saja. Jadi teman-teman atau dulur-dulur yang ada, ketika ada simpan seperti ini, terus ada yang keris kepalanya manusia, ular apa yang kecil-kecil itu, saya pastikan itu bukan tempat lipat, saya pastikan bukan buatan empu, tapi itu buatan pengrajin. Biasanya itu penyesatan. Ada lagi yang bentuknya seperti kembang kantil atau apa kayak gitu. Itu semuanya buatan pengrajin, bukan buatan empu. Loh, Mas, tapi saya penarikan. Itu beda lagi. Nanti di session berikutnya saya jelaskan itu, insya Allah kalau ada waktu nanti ketemu sama teman-teman dari tim Trabas 22, nanti kita bahas sejatinya seperti apa sih kekuatan sebuah pusaka itu, nanti kita bahas. Ngoten Mas Juli, nggih. Jadi saya bukan nyegei sampean atau menghina sampean, tapi kan sampean tanya, saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Biasanya juga bisa buat penyesatan jin-jin fasik, jin-jin yang menyesatkan manusia. Jin fasik itu gampang menyesatkan, kasih ini, kasih kesaktian, akhirnya larinya ke sini, nggak langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gitu, itu gampang sekali penyesatan itu. Makanya kita harus hati-hati. Minimal kita tahu jenis tosanaji dan filosofi tosanaji tersebut. Berarti itu benda itu cuma benda-benda kosong kayak pisau-pisau biasa itu, Mas? Awalnya benda kosong seperti ini. Posisi seperti itu saat ini. Untuk saat ini bisa pastikan kosong. Karena benda-benda isian ketika ya bersandingan dengan benda-benda pusaka asli seperti ini, ya itu isiannya otomatis kasarannya layu, Mas. Muspro. Apa? Muspro. Saya kurang paham masalah bahasa halusnya, Mas. Surabaya anak pucak. Jadi kalau bersandingan dengan tosanaji apalagi seperti tombak ini peninggalan mbaknya Mas Rizky ya, dengan usia sangat tua menurut saya ini ya. Saya bila saya sebutkan ini sampai sudah ratusan tahun ini usianya. Itu benda-benda yang isian seperti ini sudah netral, tidak ada apa-apanya. Karena juga saya lihat dari tombak ini itu berpamor singkir. Dengan tujuan sang empu membuatnya itu menyingkirkan hal-hal yang negatif tujuannya. Ini bertua sebagai singkir, menyingkirkan hal negatif tuanya. Ya nanti kita bahas antara tua, yoni, dan kekuatan kodam. Jadi pesan saya buat dulur-dulur yang ada di sini maupun yang di luar sana, jangan salah tafsir masalah pusaka apapun itu. Karena sejatinya pembuatan awal dari sebuah pusaka itu seperti keris, tombak, dan lainnya itu sebagai senjata perang. Terlepas dari itu ketika ada yoninya, ada apa itu bonus sebenarnya. Tapi kita juga tidak boleh menuhankan sebuah pusaka kayak gitu. Jadi harus ekstra hati-hati. Makanya kalau kita mau merawat sebuah pusaka, kita harus tahu dulu asal usul pusaka tersebut, ya kan? Terus sejatinya pusaka itu apa, kita harus belajar dulu. Jangan asal simpan, kasih tahu orangnya, oh seperti ini kita percaya, jangan. Ya, intinya dasar-dasar sebuah pusaka. Jadi hakikatnya sebuah pusaka itu kan untuk senjata perang. Oke dulur, jadi itu tadi pembahasan pusaka sampai dengan perawatan, kemudian penafsirannya, dan sampai dengan kegunaannya seperti apa, harus seperti apa kita menyikapinya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama dulur kita yaitu Mas Ahmad, ya kan. Jadi itu aja lur, ya kan. Pada intinya kita kembali bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetap pantengin terus di channel Trabas 22. Los share. Trabas 22 Los Dek.